Om Swastiastu. Bersama saya Ita Gracia dalam acara Bincang Tokoh, dan seperti biasa Bincang Tokoh kita menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan Pulau Dewata Bali. Kali ini nuansa yang berbeda karena dengan nuansa alamnya Pulau Dewata Bali dengan tata riasan busana yang menarik tentunya pariwisata Bali, dan kita kehadiran salah satu narasumber kita yang berperan penting tentang Pulau Bali atas nama Dr. DRA Anak Agung Ayu Ketut Agung MM. Ini selaku dari penata rias busana adat Bali. Namanya adat Bali mempesona di mata dunia. Nah, menarik dengan topik kita adalah melestarikan busana adat Bali dan juga ada tata rias di dalamnya. Langsung kita sapa, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Ibu Agung? Baik. Sehat Bu ya? Sehat. Nah Ibu Agung, dengan topik kita yang pertama melestarikan budaya dan adat Bali. Nanti akan kita lebih dalam lagi. Tapi sebelum ke topik kita, boleh dijelaskan lebih dahulu Ibu. Ini awal mulanya Ibu, mengapa akhirnya bisa bergelut dengan hashtag melestarikan budaya adat Bali? Awalnya saya itu nenek ya. Nenek dari keturunan saya sendiri dan suami saya itu seorang penata rias. Penata rias pengantin. Nah, saya tertariknya karena pada zaman dulu orang tua-tua kita lama sekali meriasnya, ya, dengan peralatan yang ada seadanya. Nah, saya ingin semua wanita Bali, kalau zaman dulu tata rias pengantin Bali itu hanya boleh digunakan oleh raja dan keturunannya. Nah, ini kan masyarakat semakin luas ya, semakin berkembang ya, penduduk kita semakin banyak. Saya berpikir bagaimana ya jika bukan orang keturunan juga boleh menggunakan busana itu, asal memang digunakan untuk acara-acara yang disesuaikan dengan beban tenan yang ada. Misalnya seperti kawin, kan, kemudian ada upacara adat yang namanya upacara potong gigi, ada upacara yang namanya naik dewasa dengan Raja Swala. Nah, akhirnya saya belajar dulu secara otodidak. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, tahun 79 saya kursus kecantikan ya di Bali. Nah, mulailah saya berpikir saya akan di samping sebagai seorang guru SD, karena setengah waktu itu hari kita kan nganggur, ya nganggur. Jadi kita hanya ngantor mengajar setengah hari. Setengah harinya kita bisa mencari nafkah tambahan dengan membuka misalnya ya salon seperti itu. Awalnya seperti itu, hanya tujuannya untuk hanya keluarga ya, keluarga dan tetangga sekitarnya. Tetapi astungkara tetangga saya, kemudian teman-teman saya mulai berdatangan. Akhirnya saya melanjutkan membuka usaha yang disebut dengan salon, kemudian melanjutkan membuka kursus. Saya ingin, yang menariknya adalah dari awal mulai kan sebagai guru, kemudian dengan ada akhirnya kesibukan yang secara tidak sengaja seperti tata rias itu, apakah terganggu kemudian akhir dilepaskan atau beriringan berjalan seperti apa? Selama ini beriringan. Beriringan ya, akhirnya. Ya. Jadi jika saya harus orang Bali itu beriasnya kan pagi-pagi ya. Jadi pagi-pagi subuh banget. Kemudian jam 7 sudah selesai pengantinnya, dandan, kita bisa ke sekolah setengah hari ngajar. Perjuangan luar biasa ya. Jadi siang kita bisa lagi membuka usaha ya. Nah, salon itu atau mulai ngajarnya seperti itu. Oke, kemudian akhirnya karena masyarakat kemudian sedikit demi sedikit tahu dengan kemampuan Ibu Agung, akhirnya membuka salon. Nah, awal mula terbentuknya salon seperti apa Ibu? Salon saya dulu kecil ya, hanya 4x4. Ya, 4x4, kemudian ada seorang... Itu awalnya berada di mana Ibu? Di Jalan Anggrek. Oh, memang di Jalan Anggrek. Ya, di Jalan Anggrek. Kemudian saya sempat merias seorang ya pengusaha bank ya, dia seorang bankir di Bali, bank yang cukup terkenal di Bali. Anaknya kawin, saya disuruh merias. Nah, dia melihat kok salonnya kecil, agak langsung ragu mungkin ya. Ya, langsung dikasih kredit gitu, bukan agak ragu, langsung dikasih kredit waktu itu. Akhirnya 6 bulan saya buka salon, saya sudah mempunyai salon yang bertingkat dengan nyicil. Ya, nyicil di bank. Ya, langsung salonnya bertingkat. Yang ukurannya 100 meter. Lantai 1 dan lantai 2 itu 100 meter. Ya, sampai sekarang itu salon itu yang awalnya itu. Berarti 4x4 langsung lebar begitu. Ya, dari awalnya 4x4, kemudian kita bangun yang tempat yang sekarang itu. Nah, jadi orang juga mulai berdatangan, jadi mulut ke mulut, jadi promosinya dari mulut ke mulut. Karena pada masa itu memang media massa juga belum booming begitu ya. Terus awal mula yang berbeda
Kalau misalkan masyarakat Bali mungkin pada masa itu tidak begitu melihat usaha ini, kemudian akhirnya sekarang malah menjadi budaya yang seperti menular begitu Ibu. Nah awal mula Ibu mengapa bisa, kan awalnya memang karena masyarakat iseng-iseng aja, tapi akhirnya kenapa bisa berketerusan sampai sekarang, bahkan juga ada cabang dan banyak anak didik yang sudah berkembang. Nah seperti apa itu Bu? Itu dikarenakan satu, karena sekarang itu anak-anak semua ingin dandan ya. Kemudian pekerjaan saya didukung oleh semua pihak ya. Jadi hobi saya ini didukung oleh semua pihak, baik itu dari masyarakat, baik itu dari pemerintahan, keluarga, teman-teman, suami saya terutama mendukung. Sehingga saya bisa bebas mengembangkan. Di samping itu kita ya karena dukungan ya, dukungan. Nah, karena di Bali itu kan ada banjar ya, ada banjar, ada desa, mereka memerlukan di dalam kesehariannya menjadi wanita Bali, mereka perlu dandan. Paling tidak dia harus bisa menggunakan busur dagal seperti ini. Minimal, itu ya minimal. Itu kalau ke salon kan kita harus keluar uang. Nah, itu saya ke desa-desa, kemudian ke banjar-banjar ya, kerjasama sama namanya tim penggerak PKK ya. Waktu itu mulailah semakin booming. Semakin booming orang bahwa kita tidak cukup hanya dandan saja ke pura ya, ke acara adat, tetapi memerlukan semacam tata rias. Tata rias dan masyarakat semakin tahu, semakin menarik bahwa berhias itu bukan untuk mejeng, tetapi tata rias itu untuk tata rias itu untuk kesehatan seperti itu. Untuk kebutuhan. Ya, untuk kebutuhan. Jadi adalah kebutuhan primer bagi seorang wanita. Jangan salah, karena seorang pria pun kalau dalam acara juga harus di make up, tapi dengan kapasitas yang berbeda. Gitu ya. Kemudian kalau tata rias yang memang sudah ada dengan lingkungan sekitar yang mendukung, pastinya awal mulanya akhirnya cara untuk mempertahankan ya Bu. Karena ini kan sudah dari awal tahun berapa kira-kira berarti salon ini Bu? Tahun 79. Nah 79 sampai sekarang sudah 2016. Wow, ini suatu proses yang pastinya akan lika-liku perjalanan hidup. Seperti apa Ibu sampai bisa mempertahankan yang seperti sekarang? Saya berprinsip, pertama saya wanita Bali ya, kedua saya harus menjaga, melestarikan ya. Nah hal semacam itu karena dukungan dari semua pihak, saya punya prinsip. Saya perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Kedua, tanpa uang saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Semuanya perlu uang. Ya, semuanya memang perlu uang. Tetapi uang bukan segalanya. Melalui roadshow itu saya tidak pernah menerima bayaran. Nah, terus keuntungan saya apa? Masyarakat mengenal saya, dari hasil itu kemudian mereka akan mulai kursus. Ya, kursus ke tempat kita. Kursusnya pun selalu saya kasih harga murah. Harga diskon saya itu tidak tanggung-tanggung, sampai 50% diskon. Sehingga sampai sekarang murid saya itu hampir 10.000 lebih yang bayar. Wow, yang bayar. Ya, ini yang baru yang bayar ya? Yang bayar. Belum terhitung yang memang sosial. Gitu. Yang sosial saya tidak pernah menghitung, tidak terhitung. Sudah yang saya latih melalui banjar, desa, kemudian langsung datang mereka. Karena kita di rumah kan punya kursus ya, namanya LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Kemudian juga kita ada PKBM. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi melatih masyarakat yang kurang mampu dan putus sekolah, mereka boleh datang ke rumah, mereka tidak bayar. Itu salah satu wujud bakti saya, kepedulian saya ya untuk melestarikan busana adat itu sendiri. Terus kemudian yang diajarkan ini apa saja Bu? Yang masyarakat mungkin kan belum tahu bahwa kalau makeup paling cuma alis, blush on, bibir, atau mungkin seperti apa sebenarnya yang diajarkan ini Bu? Kita ajarkan dia itu satu, ada yang disebut dengan tata kecantikan kulit. Ya, ya, jadi tata kecantikan kulit itu satu, mereka harus bisa merawat wajah. Merawat wajah. Hal sederhana bahkan Bu ya. Merawat wajah, kemudian mereka harus bisa make up. Mereka harus bisa pedikur dan manikur, itu namanya satu paket tata kecantikan. Itu pun ada level-levelnya. Ada level lagi? Ya, level 2, level 3 ya, dan seterusnya. Kemudian paket yang kedua di tempat saya itu ada tata rias pengantin. Oke, sampai tata rias pengantin nanti kan kita lanjutkan lagi Bu. Karena segmen 1 sudah habis waktunya, dan jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.
dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di ANTV. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. ANTV. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajakin ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. ANTV. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Rangga. Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bincang Tokoh kembali menemani Anda dengan narasumber kita yang menarik bagi para wanita khususnya. Ini adalah suatu hal yang berguna dan sangat bermanfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari. Karena mereka adalah kebutuhan pokok begitu. Dengan narasumber kita adalah Dr. DRA Anak Agung Ayu Ketut Agung MM. Masih dengan topik kita melestarikan busana adat Bali. Tapi sebelum kita sampai pada busana, tadi adalah sampai pada rias pengantin. Kemudian kalau rias yang pertama adalah merawat wajah, kemudian make up dan juga pedi-medi. Nah selanjutnya rias pengantin seperti apa ini, Bu? Kalau tata rias pengantin itu bahwa sekarang kita di samping tempat kursus yang disebut dengan LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, kita menjadi tempat uji kompetensi, tempat uji kompetensi tata kecantikan kulit dan tata rias pengantin. Nah, kebetulan tata rias pengantin, jika orang kursus tata rias pengantin, mereka harus sampai mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Ya, uji kompetensi. Terakui begitu ya. Karena apa? Karena tanpa sertifikat itu berarti keterampilan mereka belum teruji. Ya. Nah, jadi kita termasuk satu-satunya tempat uji kompetensi. Wow, kenapa bisa satu-satunya ini, Bu? Apa yang menjadi latar belakang? Atau mungkin ada proses yang panjang seperti apa? Kalau untuk menjadi tempat uji kompetensi di Denpasar itu memerlukan suatu persyaratan. Misalnya gedung kita, peralatan yang ada di LKP kita. Nah, karena juga ada jika seseorang membuka usaha kecantikan atau dia ingin menjadi gurunya, ingin menjadi pengujinya, itu perlu proses. Ya, mereka harus mengikuti tahapan-tahapannya. Misalnya dia minimal harus punya 5 sertifikat pengantin. Jadi lumayan pengantin, berat, Bu, ya? pengantin Bali itu kan diakui di seluruh Indonesia, ya, bahwa itu harus diujikan. Ya, dengan adanya uji kompetensi itu, peserta kursus yang ada di Bali tentunya harus UJK, uji kompetensi. Tetap ya? Ya. Standarisasi Ya, gitu ya? harus uji kompetensi. Nah, hal semacam itu membuat para pemilik salon yang ada di Indonesia
biar dia, karena kan tempat kita itu gampang ya. Saya itu orangnya gampang, mau nginep di LKP oke, boleh ya. Asal tempatnya ini loh seadanya, boleh. Setelah itu kita latih dia dulu, dia kan sudah ahli-ahli perias kan, dia tinggal nambah kepalanya, nambah busananya, dalam 2-3 hari dia bisa ikut ujian. Tetapi kalau orang Bali asli, tentu dia harus melalui proses, dia harus belajar 200 jam. Wow. Tapi bagaimana ternyata dia seorang penari, tentu tidak harus mengikuti 200 jam itu. Bisa aja 50 jam dia sudah terampil, dia ikut ujian boleh. Ya. Itu yang mungkin berbeda akhirnya menjadi tempat satu-satunya uji kompetensi yang ada di Bali begitu Bu ya. Kemudian kalau Ibu tadi kan sempat membahas tentang tata rias, kemudian tata rias yang paling pokok, kemudian juga ada pengantin, kemudian mulai ke tata busana. Nah sebenarnya Bali ini memiliki tata busana apa saja Ibu? Apalagi Ibu kan memang awal mulanya sebagai tata rias busana pengantin. Nah seperti apa itu Ibu? Nah ini tentu beda ya, tata rias pengantin beda. Masing-masing daerah kita itu kan ada beberapa kabupaten, ada persamaan dan perbedaannya ada. Nah, kalau busana adat juga banyak, ya khususnya di Denpasar ada yang disebut dengan busana adat Tengkuluk Lunakan. Ya, Tengkuluk Lunakan itu kan dipakai. Terkenal sekali itu ya. Ya, itu sekarang malah menjadi busana yang dipakai pada malam grand final pemilihan Truni Denpasar. Jadi ikonnya Denpasar. Ya, ikonnya Denpasar itu, karena itu memang awalnya Tengkuluk Lunakan itu merupakan sebuah penutup kepala yang disebut dengan kain cerik ya. Kain cerik yang dipakai oleh nenek-nenek zaman dulu biar rambutnya tidak terurai. Kemudian ya tahun 60-an busana itu dijadikan busana tari tenun. Kemudian dijadikan busana untuk ngaben. Ngaben sempat dijadikan untuk ngaben. Memang busana untuk ngaben Tengkuluk Lunakan itu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman kemudian ada Truni Kota Denpasar. Nah, saya punya inisiatif. Jadi busana itu yang dipakai sampai sekarang. Kemudian busana itu sempat diseminarkan pada Desember kalau nggak salah 96. Pada itu pemerintahan zamannya Ibu Ida Bagus Oko sebagai ketua tim bergerak PKK waktu itu, sebagai Ibu Gubernur Bali. Ibu Gubernur Bali waktu itu di sana sempat diseminarkan dijadikan busana adat Bali. Jadi untuk pembawa sarana upacara ya busana itu, sehingga busana pengantin itu tidak boleh untuk sembarangan. Jangan sekali-sekali busana pengantin, ya, jangan sama sekali busana pengantin itu nyambut tamu itu tidak boleh. Tapi sekedar untuk mereka berfoto kan boleh. Ya, itu. Jadi dipakailah untuk MC, untuk menyambut tamu, dipakailah busana Tengkuluk Lunakan itu. Nah itu kita ajarkan hampir semua golongan, boleh dibilang setiap Banjar-Banjar kita udah latih itu membuat busana Tengkuluk. Sehingga tahun 2011 itu sudah kita sempat melombakan sampai menyabet rekor muri karena terbanyak. Ya, busana adat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar merias, kemudian tapi memberikan dampak positif bagi masyarakat sampai rekor muri bahkan Bu ya. Kemudian kalau itu dari Kota Denpasar, tradisi yang memang akhirnya menjadi booming di Truni Denpasar. Kemudian ada tradisi daerah lain, karena kan kita ada 8 kabupaten dengan 1 kota yang ada di Bali ini. Tradisi lain yang juga mungkin booming atau banyak yang di request ini Bu. Tradisi seperti apa make-up pengantin itu? Kalau pengantin mereka kan masing-masing ya. Jadi setiap ya masing-masing kabupaten. Untuk bisa tata rias pengantin itu diujikan, itu memang memerlukan suatu proses. Yang baru sekarang itu kan hanya pengantin Denpasar Badung dan Buleleng yang sudah masuk. Mungkin nanti akan menyusul pengantin-pengantin lain yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Nah itu perlu pengkajian, ya perlu digali. Kita harus menghadap ke penglingsir kita ya, kemudian ke ahli-ahli budaya, kemudian perias-perias tradisional yang ada di seluruh Bali. Itu sudah saya lakukan juga tahun 2000 dan sudah membuat suatu buku ya yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Jadi beraneka ragam busana adat Bali yang ada di Bali. Cuman untuk membooming kita harus pelan-pelan ya. Kita harus mensosialisasikan kan. Yang saat ini yang paling dikenal kan busana Tengkuluk Lunakan. Iya, yang paling terkenal. Ya, itu kemudian kalau busung tagal ini juga sudah diujikan. Nah, jika ujian ikut kursus tata kecantikan rambut, seseorang iya dia harus bisa ini. Minimal iya gitu ya? Minimal dia bisa. Kalau di Bali minimal dia bisa ini, tetapi ini kan juga di Indonesia diujikan. Ya diujikan. Jadi sudah masuk dia dalam uji kompetensi tata
kecantikan rambut. Ya. Tapi kalau kita melihat dari dampak sederhananya, pasti juga untuk ibu-ibu PKK yang berada di Banjar-Banjar juga ini bisa langsung dipakai Langsung. atau ikut acara-acara adat begitu Bu ya. Karena perlu diketahui bahwa pusung tagel yang saya pakai ini adalah sesuatu ya yang disebut hiasan sanggul di kepala kita yang disebut dengan pusung tagel atau sanggul Bali itu adalah lambang kedewasaan wanita Bali. Jadi wanita dewasa, wanita dewasa yang sudah merasa dirinya dewasa dalam arti luas, kalau ada acara-acara yang menggunakan pusung tagel ini. Jadi sebagai ciri khas atau maskotnya begitu Bu ya. Jadi yang menariknya adalah belajar dengan tata rias, kemudian juga tata busana. Apa sih sebenarnya yang paling menariknya Bu? Kan pasti ada sesuatu yang menarik dari setiap kegiatan. Nah, yang menariknya atau yang menjadi seperti daya pacunya, adrenalinnya pertama itu mungkin karakter wajah orang yang berbeda, pasti alisnya berbeda atau seperti apa sebenarnya yang nah menarik, gini, kalau untuk menarik, biar orang tertarik untuk belajar, yang pertama satu, yang mengerjakan harus terampil. Terampil itu hanya tidak cukup terampil. Saya punya prinsip banyak yang baik-baik, tetapi jadilah yang terbaik dari yang baik-baik itu. Nah, ya, jika kita demonstrasi di hadapan ibu-ibu, jangan cari wajahnya cantik, cari yang paling bodoh, kemudian dia jadi cantik, kan? Nah, ekstrim Bu ya, yang paling bodoh. Cara cepat untuk dandan seperti apa? 5 menit sudah selesai membuat pusung tagel. Itu ada trik-trik yang kita latih ke ibu-ibu di pedesaan sehingga bisa menarik. Jangan sampai make up aja 1 jam malah lari dia kan. Bagaimana merias wajah dalam 5 menit sudah selesai. Bagaimana membuat pusung tagel dalam 5 menit sudah selesai. Bagaimana bisa dandan di mobil kan seperti itu ya. Waduh, dandan di mobil itu paling ekstrim Bu. Cepat, orang Bali itu kan wanita pekerja. Benar-benar. Ya, ngomongnya cepat, kerjanya cepat, duitnya cepat, habisnya juga cepat. Oke, menarik sekali topik kita bersama Ibu Agung. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah lagi kita akan segera kembali. Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Enggak, dia lapar.
jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Masih bersama saya Ita Gresia dalam acara Bincang Tokoh dengan topik kita yang sangat greget dan menarik ya, tentang melestarikan bagaimana busana adat dan juga tata rias budaya Bali. Masih bersama narasumber kita yang menarik juga untuk hari ini Bu ya. Ada Ibu Dr. DRA Anak Agung Ayu Ketut Agung MM. Nah tadi kita sampai terputus sedikit karena ada iklan pariwara dan kita kembali lagi Ibu. Bagaimana sebenarnya busana adat? Nah busana adat yang kepura, kemudian busana adat yang kundangan juga yang sekarang lagi trending kan. Kemudian juga busana adat yang pengantin dengan upacara lainnya. Seperti apa sebenarnya klasifikasi yang benar dan tepat untuk menggunakannya Bu? Kalau saya, kalau boleh saya dengan utamanya anak-anak muda ya, anak-anak muda itu harus cerdas, bisa membedakan mana busana adat yang untuk upacara perkawinan, mana yang untuk kepuro, mana yang untuk kundangan. Nah itu harus benar-benar dipahami, jangan dicampur aduk. Ya, nah, campur aduk itu dalam arti busana kundangan dipakai kepuro tentu kan nggak cocok. Nah usahakan kalau sudah kepuro mau sembahyang, pakailah yang sopan. Ya, sekarang kan kecenderungannya putih dan kuning ya, biar gampang. Tidak seperti itu. Kepuro itu yang rapi, rapi maksudnya jangan pakai yang putih pendek-pendek ya. Putih tapi pendek Bu ya. Iya. Terus setengah badan, di sininya sampai kelihatan. Terus kemudian kainnya terbelah. Jangan yang seperti itu. Jika tidak mempunyai baju nih ya, baju putih, baju warna apapun boleh dipakai kepuro. Tidak ada aturan yang mengharuskan kita harus pakai baju putih, kecuali pemangku dan pedanda. Nah, itu baru harus putih. Tapi kalau kita boleh, yang penting bersih. Kedua, sopan. Sopan itu tentunya jangan terlalu pendek. Jangan buka-bukaan. Jangan buka-bukaan itu ya. Kadang-kadang puro itu kan di tempat yang dingin ya, di tempat yang jauh itu kan malah membuat kita pulang dari pura terus sakit, nggak nyaman. Carilah busana yang nyaman, ya, yang nyaman. Kemudian kita akan duduk di bawah. Ya, duduk di bawah itu tentu lebih bagusnya pakai endek, biar bisa dicuci. Kalau songket kan nggak bisa dicuci. Nah, songket itu kita pakai untuk busana pengantin. Ya, kemudian busana yang modifikasi yang lagi ngetren itu jangan dipakai ke pura. Pakai ke tempat undangan. Atau sekedar prawedding, iya. Tetapi pada saat upacara perkawinan, kita tetap harus kembali kepada adat. Ya, busana adat kita yang harus kita pertahankan, ya, yang harus kita lestarikan. Sebab kalau kita tidak bisa seperti itu, nanti akan punah. Benar. Siapa lagi kalau bukan kita ya? Iya, siapa lagi kalau bukan kita, karena perlu diketahui bahwa busana pengantin itu pun ada uji kompetensinya. Jadi harus sesuai dengan pakam, kalau enggak lulus. Oke, jadi semua ada standarisasinya. Iya, maka dari itu bagi peserta yang sudah punya salon, segera ikut uji kompetensi biar tahu aturan-aturan. Oke, bahkan yang sudah punya salon dan sudah biasa dengan kliennya harus ada uji kompetensi. Harus ada uji kompetensi, karena di Bali ini, di Denpasar khususnya, wali kota kita, Denpasar sudah memproklamasikan diri bahwa Denpasar adalah kota kompeten pertama di Indonesia. Wow, kota kompeten. Kemudian dari Kemendikbud juga ada gerakan Indonesia Kompeten. Melalui apa? Melalui kursus-kursus yang harus bersertifikat ikut uji kompetensi. Seperti itu. Jadi yang sudah dikompetenkan boleh diungkapkan di sini, Bu. Sebenarnya pengantin seperti apa gitu? Pengantin misalnya ya, saya bahasnya dulu yang di Denpasar saja. Denpasar dulu. Pengantin Bali itu yang niste tidak, yang Madio dan Payasagung. Jadi kalau kita ujian tata rias pengantin, kita harus ikut tata rias itu yang diujikan. Klasifikasi itu. Ya, dia harus ngerti yang niste seperti apa, yang Madio seperti apa, yang Payasagung seperti apa. Itu kalau tidak bisa, kalau dia ujian ujuk-ujuk ujian tanpa ikut menyamakan persepsi, ya nggak lulus. Ulang lagi begitu. Ulang lagi kan sampai sayang ya, sampai lulus seperti itu. Okay. Nah, ada lagi nih busana adat beda. Tentu busana adat beda dengan busana pengantin. Jangan sampai, saya pernah lihat nih ya, dia kawin pakai tengkuluk lelunaan. Nah itu seperti aneh, ya, itu adalah busana adat. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang standarisasi untuk masyarakat di rumah juga yang mungkin akan segera melaksanakan pernikahan. Contohnya saja misalkan gitu yang menyaksikan. Sebenarnya yang seharusnya minimal seperti itu yang di Kota Denpasar aja. Seperti apa Ibu yang tata riasnya kalau Pais Agungnya itu?
Kan sekarang banyak yang mewah seperti itu yang tidak mewahnya ya, tidak mewahnya. Dia harus sesuai dengan apa ya? Standar tata rias pakemnya ya, pakemnya seperti apa. Misalnya kalau Denpasar tentu beda dengan Tabanan, tentu beda dengan Karangasem. Sekarang dia harus pilih, dia mau pakai busana pengantin yang seperti apa, apakah yang Denpasar, apakah dia pakai Tabanan, apakah dia pakai Karangasem atau Gianyar. Nah itu ada ininya, ada pakemnya tersendiri. Ada kemudian dia hanya ingin yang penting tinggi, yang penting bagus. Tentu itu namanya modifikasi. Sekali lagi boleh saja modifikasi, tapi jangan kebablasan. Karena juga sekarang ada pengantin Bali modifikasi. Pengantin Bali modifikasi mungkin itu pun ada standarnya. Begitu ya. Ada uji kompetensinya juga. Ada uji kompetensinya juga. Jadi 30% yang boleh dimodifikasi. Kalau untuk ujian loh. Nah, kalau untuk dia resepsi, silahkan. Karena memang di luar ada acara adat begitu ya. Karena begitu banyaknya penata rias ya, anak-anak muda, adik-adik kita, sungguh suatu yang luar biasa. Karena perlu diketahui bahwa ada banyak peserta didik kita dari menjadi seorang penata rias ya, setelah kita didik di rumah, itu ada yang bisa sampai kuliah, kemudian ada yang bisa juga sampai punya mobil terbaru ya, dari hasil dia merias. Nah, seperti itu. Jadi memang proses itu harus dinikmati begitu Bu ya. Jadi bukan sekedar langsung ingin jadi atau instan begitu. Nah, kalau kembali lagi kita ke topik yang menariknya adalah kalau sekarang kita melihat anak-anak generasi muda kan inginnya saya pengennya yang modif deh biar keren begitu Bu ya. Terus kemudian tempatnya mungkin tidak pas digunakan dan sebenarnya sepertinya harus seperti apa Ibu? Atau mungkin Ibu ada cara-cara tersendiri untuk memberitahu atau mungkin lewat sosialisasi dengan masyarakat atau Ibu sudah memberitahukan untuk anak didik Ibu sebenarnya ini loh yang sesuainya, ini yang sesuai karena memang kita lihat sekarang di masyarakat banyak sekali saya campur aduk begitu Bu, terutama untuk makeup yang modern karena semua ingin terlihat saya loh kekinian Bu, modern gitu dan kemudian di acara adat yang seharusnya pengantin dengan pakaian pakemnya malah dirubah seperti tadi dilunakkan. Nah, seperti apa cara mengatasinya ini Bu? Nah, caranya seperti ini. Satu, orang-orang yang kalau boleh dibilang orang-orang yang ngetop ya, jadi itu yang harus memberi contoh. Sementara saya sendiri melalui anak didik kita semua, mereka sudah tahu. Misalnya pakaian ini cocoknya kan di sini, tentu tidak cocok. Kadang-kadang pakaian Bali, busana pengantin Bali diisi ekor yang panjang kan. Nah itu resepsi ya, itu resepsi di rumah tentu tidak cocok. Kalau dipakainya di hotel, barangkali itu bisa memungkinkan itu dipakai. Sekali lagi para nih adik-adik yang mau kawin nih, pinter-pinterlah memilih penata rias. Kemudian harus konsultasi kepada orang yang lebih mengerti. Jangan asal-asal dicampur-campur. Dia maunya bagus, kelihatan keren, tetapi malah kelihatannya nggak bagus. Jadi tetap sebelum melaksanakan upacara konsultasi itu penting ya. Konsultasi itu penting. Ya harus ada semacam ikatan antara calon pengantin dengan penata riasnya. Oke, jadi buat chemistry lah istilahnya Bu ya. Jadi biar nyambung dan acaranya berjalan lancar gitu ya. Kemudian yang menariknya adalah bagaimana minat sekarang anak muda Ibu. Kalau sekarang kan anak muda dikit-dikit makeup begitu, dikit-dikit berias begitu. Seperti apa menurut Ibu minat anak muda zaman sekarang? Sangat bagus minat anak muda. Kalau boleh saya bilang ya, jika kita kumpulkan ya ada 100 orang wanita-wanita ya, anak-anak muda, hampir 75% itu dia suka dandan. 75%? Iya, hampir. Ya, hampir. Karena apapun itu, tata rias merupakan suatu kebutuhan bagi anak-anak muda, khususnya wanita. Karena sebelum dia di make up dan sesudah itu akan sangat beda. Paling tidak dia harus bisa untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dulu, sehingga kami dengan tim udah sering memang ke kampus-kampus ya untuk sosialisasi. Sehingga jangan sampai capes. Ya, capes itu cacat fashion ya istilahnya ya jadi tidak pada tempatnya. Tata rias dan busana. Jadi saltum lah Bu ya. Saltum sama makeup dan juga pakaian. Seperti itu. Jadi sekarang untuk saat ini memang lagi booming ya. Memang lagi booming yang namanya prawedding ya. Semuanya itu merupakan suatu kebutuhan ya, merupakan suatu kebutuhan. Jadi harapan saya sekali lagi pintar-pintar memilih penata rias ya. Nanti pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Di sini
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Antv. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih dengan bincang tokoh, dan topik kita yang menarik adalah melestarikan budaya dan juga adat Bali dengan tata riasnya. Tata rias seperti apa yang semakin menarik kita bahas bersama Ibu Agung. Nah, kita menarik lagi tadi kalau misalnya kita melihat anak muda emang sudah sangat apresiasi banget. Sedikit make up, ingin terlihat cantik. Kemudian kalau kita melihat lebih luasnya lagi, bagaimana nih perhatian pemerintah terhadap kinerja yang Ibu sudah lakukan, bahkan sudah sampai berpuluh tahun Bu ya sampai hari ini. Seperti apa itu Bu? Perhatian pemerintah selama ini sangat luar biasa ya, khususnya Kemendikbud, ya, kementerian langsung yang sangat luar biasa perhatiannya kepada saya khususnya dengan memberikan beasiswa. Ya, itu beasiswanya banyak, bukan saya aja, teman-teman banyak yang dikasih untuk bisa semacam beasiswa kursus ya. Ada yang namanya PKH, pendidikan kekapan hidup ya. Kemudian ada yang PKM, pendidikan kemasyarakatan, ada yang pemberdayaan perempuan ya. Melalui itulah kita bisa bersosialisasi. Kemudian juga perhatian pemerintah Kota Denpasar khususnya sangat besar kepada saya dukungannya, sehingga saya bisa ke desa-desa, bisa ke Banjar-Banjar, iya, sosialisasi, mengerahkan masyarakat. Kalau kita sosialisasi tanpa ada orang, gimana bisa jalan? Ya, itulah sebabnya kenapa
usaha pelestarian busana adat ini bisa jalan. Oke, jadi memang ada sinergi begitu Bu ya dari Ibu, pihak swasta dan juga tempat masyarakat. Kemudian kerjasama apa yang sudah dilakukan? Karena saya dengar-dengar Ibu kan juga keluar negeri, bahkan bukan di luar Bali saja, di Indonesia kemudian juga keluar. Nah, dampak pariwisata, karena Bali kan juga sebagai daerah pariwisata dengan adat tata rias Bali yang memang menjadi ciri khasnya. Nah, seperti apa ini perkembangannya? Nah, misalnya kemarin pernah ada menghibah seni ya dari Kopertis itu Saraswati. Saya diajak ikut kerjasama, ya di sana di luar negeri kita memperkenalkan budaya Bali itu, ya seperti tata rias pengantennya, ya, busana adatnya, seperti itu. Kemudian responnya seperti apa, Bu? Luar biasa, karena hotel-hotel juga banyak yang kerjasama kepada kita, ya seperti misalnya tata rias pengantin itu ada beberapa tamu luar negeri yang mereka belajar tata rias, penasaran begitu ya, ingin mengetahui, kemudian ingin menggunakan busana adat Bali seperti busana pengantin itu seperti apa, seperti itu wujud dukungan pemerintah baik itu swasta. Kemudian kita ada kosmetik yang bantu kita, karena kalau kita roadshow hanya ngomong-ngomong doang, ya tanpa ada dukungan. Jadi semua pihak termasuk WHDI. WHDI itu Wanita Hindu Dharma Indonesia. Apa yang menjadi support dari WHDI ini? WHDI itu kita kemana-mana gandeng WHDI, ya untuk memperkenalkan busana adat Bali khususnya busung tagel dan tata rias pengantin. Ya, di sana kita bersosialisasi, mensosialisasikan, mengenalkan, ya bagaimana caranya make up cepat, gitu ya, tata rias yang cepat, yang paling penting. Sehingga semakin banyak wanita Bali yang bisa, yang tidak harus pergi ke salon kalau ada acara-acara adat. Benar. Ya, dengan lagi satu hari 5 acara adat, berapa kali ke salon begitu Bu ya? Berapa duit harus keluar? Dengan dia bisa sendiri. Jadi kita tidak perlu menggunakan uang lagi untuk pergi ke salon. Jadi kalau misalnya contoh minimalnya aja nih untuk masyarakat, pelatihan yang paling singkat yang bisa cepat itu kira-kira berapa lama ya Bu? 2 jam aja udah cukup untuk membuat ini. 2 jam. Kemudian yang lama, kalau 2 jam, 2 jam ini bisa buat ini. Yakin. Tapi harus ada dukungan. Misalnya dari kosmetik kan, dia harus belajar make up kan. Kan tidak semua masyarakat punya uang. Kerjasama lagi ya. Pemerintah mengeluarkan orangnya di Banjar misalnya, kemudian kita support dengan kosmetik yang ada. Kemudian apa namanya itu, saya sebagai sebagai narasumbernya saya udah jadi. Tetapi kalau untuk dia bisa berhasil membuka suatu usaha itu memerlukan beasiswa. Nah, beasiswa itulah yang diturunkan oleh kementerian melalui saya. Misalnya kita dikasih beasiswa, ini 50 orang, kita bisa bagi itu, kita bisa melatih 100 orang. Lewat tangan Ibu begitu ya. Dan kemudian sejauh ini yang sudah terjadi seperti apa Bu? Ada mungkin kendala-kendala, karena ini kan banyak jalur begitu Bu ya, dan kemudian mencari orangnya atau seperti apa cara Ibu? Saya mencari atau orang aja, atau karena memang sudah semua mensupport seperti apa? Kita selama ini dibantu juga oleh media, adik-adik media. Iya, media itu yang mengumumkan bahwa ini ada beasiswa, kita seleksi ya melalui desa, dari desa kita tinggal bilang ke desa ini loh ada beasiswa segini, cari ya orang yang tepat, yang mau. Memang anak-anak mereka yang kurang mampu. Itu yang pertama. Iya, yang pertama dia harus kurang mampu, bisa karena pekerjaan. Karena itu bisa membuka lapangan pekerjaan dan banyak yang sudah berhasil. Ya, hampir program pemerintah misalnya diberi ke kita melalui beasiswa kursus, itu berhasilnya hampir 90% berhasil. 90% berarti sudah excellent sekali Bu ya. Dan kemudian kira-kira apa yang harus menjadi perhatian lebih nih Bu? Kalau tadi kan semua sudah diperhatikan, kira-kira ada masih yang kurang atau tidak sebenarnya perhatian dari pemerintah kerjasama? Selama ini yang diberikan kepada saya oleh pemerintah yang sangat luar biasa, yang bisa membantu saya bisa mengembangkan melestarikan busana adat Bali ini. Kalau kendala tidak ada, kenapa? Karena saya memang mencintai pekerjaan ini. Saya tanpa bantuan pemerintah pun saya jalan, apalagi dibantu. Benar. Jadi sangat luar biasa. Jalan tol ya, tambah senang kita ya, tambah bisa berbagi seperti yang saya bilang. Ini dikasih 50 saya bisa melatih 100, dikasih 100 saya bisa melatih 200 seperti itu. Karena memang saya suka. Yang kalau kita mau berhasil, pekerjaan itu memang harus kita sukai. Kalau kita suka, rasanya akan gampang. Semuanya bisa digampangkan, ya dimudahkan. Seperti jalan Tuhan begitu Bu. Benar Bu ya. Jadi kalau memang semua sudah diberkahi, pastinya akan datang rezeki-rezeki dari yang lainnya. Kemudian boleh diceritakan sedikit prestasinya Ibu. Tadi kan kita belum sempat bilang nih Bu. Kalau saya dengar-dengar Ibu juga sempat rekor muri tadi. Nah, rekor muri apa saja? Atau murid-muridnya sudah apa yang sudah tersebar di mana? Atau seperti apa ini Bu? Murid-murid saya yang dapat beasiswa itu
sebagian besar sudah bisa mandiri, ada yang bisa punya rumah terbagus di desanya, ya, dari mereka anak orang kurang mampu, ada yang bisa beli mobil. Karena memang awalnya dari nol, Bu, iya, ya? awalnya dia bukan dari nol tapi dari min. Min bahkan ya, dari min. Mereka kan sama sekali tidak punya apa-apa, sekolah aja enggak, ya, putus sekolah, ya putus sekolah istilahnya. Itu yang membuat saya bangga. Rekor muri sampai 6 kali. Bukan kita mencari rekor murinya, tetapi bagaimana perhatian masyarakat ingin mengikuti dan melestarikan budaya kita, khususnya tata rias pengantin dan busana-busana adat yang ada di Bali. Keterikatan budaya adat yang kita miliki, Bu, ya. 6 kali rekor muri ini apa saja, ya, Bu? Boleh jelaskan? Kita pernah yang pertama itu adalah pusung tagal terbanyak di Kota Denpasar, busana keundangan. Bukan sekedar, gitu, ya? Bukan sekedar menggunakan pusung tagal, tetapi kita latih dulu. Jadi setiap hari masyarakat Kota Denpasar itu latihan ke tempat saya 50 orang. Wow. Itu sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Ya, kita latih dia 2 jam ya. Setelah mereka bisa, kita berkumpul sekarang. Ayo kita buat, kita coba bisa enggak bersama-sama. Iya, bisa enggak? Seperti itu. Busana keundangan, kemudian pernah juga kita busana pengantin. Itu kita kumpulkan, kita dikasih beasiswa, uji kompetensi. Kita kumpulkan teman-teman yang bisa merias tetapi belum mempunyai ijazah. Kita menyamakan persepsi dulu. Itu ada 550 orang. Wow. Ya. Itu langsung ngumpul di suatu tempat. Ya, ngumpul di suatu tempat. Ya, terus di sana kita mulai mengadakan ujian. Sehingga dia bisa punya sertifikat. Ujian massal begitu. Iya, ujian massal. Kan bisa dimudahkan ke ujian massal. Pernah juga tata rias modifikasi. Modifikasi itu teman-teman sebali juga yang mau latihan, yang salon-salon ya, yang mau latihan. Makanya sudah punya salon, Bu. Ya, sudah punya salon. Lalu bagaimana modifikasi yang baik, yang tidak menyimpang. Setelah mereka selesai latihan, kita berkumpul lagi mengisi acara nih Bali Fiesta Nusa Dua. Di sana sambil dilihat ditonton oleh tamu-tamu, kita berkumpul di sana. Rekor murinya banyak sekali, Bu, ya. Tapi tidak terasa ini, Bu, kita harus segmen yang terakhir. Tapi sebelum segmen terakhir kita akan jeda dengan yang satu ini. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO.
Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik. Jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Pemirsa, senang sekali rasanya tidak terasa pada segmen terakhir masih bersama saya Ita Agresia dan juga narasumber kita yang menarik sekali topiknya adalah tentang melestarikan busana adat Bali dan juga tata riasnya. Bersama Ibu Dr. DRA Anak Agung Ayu Ketut Agung MM, atau panggilan saya adalah Ibu Agung ya. Nah, pada segmen yang terakhir ini Ibu dengan serangkaian perkembangan zaman dan juga eksistensinya budaya Bali dan juga Pulau Bali ini sendiri, bagaimana kira-kira ke depannya nih Bu untuk tradisi dengan tata rias dan juga busana yang memang dari Bali ini Bu? Harapan saya teman-teman khususnya anak-anak muda ya di Bali jangan lupa dengan busana adat kita yang asli ya, walaupun sekarang banyak modernnya, jadi jangan lupa tetap pertahankan karena perlu diketahui orang ke sini ke Bali dia tidak mencari yang modern, tapi dia mencari yang tradisional, yang klasik, ya, yang asli Bali. Jadi itu harapan saya dan juga terima kasih banyak yang sudah mensupport saya ya, terutama Pemkot Denpasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masyarakat lainnya yang sudah membantu sehingga saya bisa berdiri sampai sekarang ini. Demikian. Nah, kira-kira kalau untuk generasi penerus Ibu, nah Ibu kan pastinya nanti ada seseorang atau tahta yang akan dilanjutkan begitu, atau Ibu sudah mencetak generasi penerus atau seperti apa kira-kira ke depannya Ibu ini untuk tata rias dan juga busana adat Bali yang Ibu bina sampai sekarang? Saya yakin akan tetap eksis karena apa? Ya, karena dengan adanya uji kompetensi tradisional, pengantin tradisional itu akan tetap berjalan. Ya, tidak takut punah ya. Kemudian juga anak-anak, adik-adik di Bali sudah banyak yang kita latih ya, kita beri pemahaman. Termasuk anak saya yang masih kecil juga sudah mulai mulai menyenangi ya, menyenangi busana adat ya. Karena kita latih dari kecil. Jadi manusia itu kan seperti kertas putih ya, dibentuk oleh lingkungan. Jadi lingkungan sekitar dengan adanya rutsu-rutsu ya, dukungan dari segala macam pihak, semua pihak, saya optimis busana adat Bali ini akan tetap eksis di tengah era globalisasi. Benar. Kemudian kira-kira ada rencana-rencana lain nggak Ibu? Karena Ibu kan sudah banyak mengerjakan banyak hal ini. Kira-kira ada rencana mau buka cabang di luar Bali mungkin? Atau seperti apa? Atau mungkin anak didiknya yang memang sudah tersebar pastinya. Tapi kalau Ibu rencana buka cabangnya, seperti apa kira-kiranya? Tidak. Kalau buka cabang saya tidak. Karena sudah banyak sekali adik-adik yang menamatkan ya. Yang kursus di tempat kita, mereka kan dari seluruh Indonesia. Jadi mereka sendirilah yang mengembangkan ya. Kita sudah kasih arahan-arahan seperti itu. Jadi saya tetap di sini saja di Bali. Oke, tetap cinta Bali. Kemudian pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan Ibu, karena tadi kan belum sempat kita bahas banyak. Kalau pengalaman-pengalaman Ibu keluar, bagaimana sebenarnya kalau Bali kan dengan tradisinya, sedangkan daerah-daerah lain juga dengan tradisinya. Tapi Ibu sering diundang sebagai pembicara untuk memberikan dan juga menyebarluaskan budaya Bali. Nah, seperti apa pengalamannya Ibu? Pengalaman yang sangat luar biasa. Saya pernah merias di atas pesawat. Kemudian kita lomba di Singapura dan dapat juara 1, itu dari pas area Kuningan. Area Kuning, kita berangkatnya Kuningan, lombanya sore, kita berangkat siang. Wow, sebetulnya dapat ya. Kemudian saya pernah pasang sanggul di atas bus. Ibu-ibu pejabat, istri pejabat, termasuk waktu itu pemerintahannya Ibu Ida Bagus Oko, itu ibu istri-istri Bupati Sebali yang akan pentas dan tampil pada saat 50 tahun India Merdeka. Jadi perjalanan kita dari Haridwar ke New Delhi itu kan jauh. Jadi kita pasang sanggul di atas bus. Di luar negeri ya, di luar negeri. Jadi pasang di atas bus yang berjalan. Karena memang tidak ada tempat atau seperti apa Ibu? Bukan tidak ada tempat, waktu kita kan mepet. Jadi saya manfaatkan ya, sambil bercanda ria, beliaunya ayo Mbak Agung sanggul ya, saya ganti aja sanggul di atas bus, ibu-ibu sampai di sana tinggal ganti pakaian. Bahkan ada atas pesawat juga Bu ya? Iya, di atas pesawat juga.
banyak. Kira-kira pengalaman-pengalaman bisa memberikan inspirasi seperti apa Ibu untuk generasi muda yang terutama yang lagi menyaksikan acara ini? Tentu buat generasi muda kita jangan berpuas diri. Kemudian kita harus tetap belajar walaupun sudah tua, belajar dan ingat di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit, jangan cepat puas ya. Lain-lainnya tidak ada lagi, cuman itu aja. Ya, jangan lupakan budaya kita, khususnya budaya Bali. Ya. Dan kemudian untuk yang Ibu sudah telurkan, ini kan ada 10.000 kurang lebih itu yang memang istilahnya membayar begitu pada Ibu, belum lagi yang sosial, yang belajar. Nah, harapan Ibu untuk mereka semua, karena Ibu kan sudah berbagi begitu banyaknya ilmu yang sudah dibagikan, baik itu sudah tersebar. Nah, harapannya terakhir ini untuk anak didik Ibu. Untuk anak didik saya, terutamanya mereka yang sudah membuka usaha, jangan hanya mengejar uang. Nah, ini jangan hanya mengejar uang. Kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Jadi semua harus bayar. Di lain pihak kita juga harus sosial. Orang Bali itu bilang mayadnya, berbuatlah. Barangkali yang kaya bayar, yang nggak punya nggak usah bayar. Itu udah saya lakukan. Ya, subsidi silang itu udah saya lakukan dan sudah saya sudah saya jalankan kepada anak didik yang masih kursus misalnya. Ada orang potong gigi massal, kita support nggak usah bayar. Kalau memang dia benar-benar nggak punya uang. Kalau yang kaya yang bayar, yang seperti Mbak bilang itu harus ada subsidi silang. Iya benar. Berarti memang bukan hanya sekedar mencari keuntungan ya, tapi lebih dari sosialnya. Sosial dan pelestarian. Pelestarian budayanya. Nah, dan satu kata yang terakhir Ibu, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi yang terakhir untuk generasi muda, terutamanya lagi untuk generasi muda yang khususnya perempuan Ibu, tentang make up dan tata tradisi seperti apa Bu? Semuanya harus, jangan berpikiran bahwa berias itu untuk orang lain, tetapi takutnya wanita begitu Ibu, berias itu biar kelihatan cantik. Gitu. Tapi untuk sehat, intinya untuk sehat, untuk keluarga. Tentu untuk enak dipandang sama orang lain, gitu ya. Tidak perlu berlebihan, tetapi yang penting sederhana, tapi kelihatan sehat. Itu pentingnya Bu ya. Jadi berhias untuk sehat yang paling penting. Karena banyak orang berpikir berhias untuk cantik, dia biar lihat orang cantik. Untuk gitu. Sehat. Untuk sehat yang pertama. Dan tidak terasa tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya Ita Grisia dan juga narasumber kita yang cantik sekali dari awal sampai akhir dengan pembincangan yang juga cantik yang pasti memberikan inspirasi bagi Anda generasi muda atau siapapun yang lagi menyaksikan tayangan ini. Dan bersama narasumber kita bersama Dr. DRA Anak Agung Ayu Ketut Agung MM dengan topik melestarikan budaya adat Bali dan juga tata rias Bali. Ini selaku dari penata rias busana adat Bali. Mengucapkan banyak terima kasih Ibu, dan kita berdua tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.